Teman-teman semua, apa sih yang Kades akan berikan? Kades sudah hampir beberapa lama untuk ke kos ya, untuk mengadu nasib dan menimba ilmu. Dan juga hal-hal yang sangat menarik di kos-kosan itu adalah kita memang sering sekali untuk mengupgrade diri kita untuk bertanggung jawab ini buat diri kita ya, karena kita udah jauh dari orang tua, kita udah jauh dari keluarga, sanak famili kita. Masa kita mau sia-siain hidup kita di kosan? Dan kadang-kadang kita bisa makan mie instan saja karena memang kita menunggu transfer atau kita belum mempunyai, karena kita mempunyai hal-hal ya yang memang bisa menjadi pendapatan kita karena memang kita statusnya masih mahasiswa. Dan tentunya bisa saja sih kita mempunyai pemasukan apabila kita memang cukup cermat dan juga kita bisa mengambil waktu kita dengan sangat-sangat berharga. Tentunya buat teman-teman, hal yang lucu-lucu yang terjadi di kosan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya itu terjadi dan ngebuat pola pikir kita, ngebuat mindset kita, dan ngebuat diri kita tuh jadi semakin dewasa lagi dan juga kita semakin bersabar dan bisa mengelola emosi kita dimanapun kita berada. Dan tentunya buat teman-teman semua, anak kos-kosan dimanapun berada, kalian dukung ya channel aku dengan klik subscribe dan juga tekan tombol subscribe-nya, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian, mau anak kos-kosan atau teman-teman yang tidak ngekos dan pengen tahu kesempatan-kesempatan apa yang bisa kalian dapat di kosan dan hal menarik apa sih yang kalian bisa dapetin ketika ngekos nih. Hal-hal yang menarik yang ketika kalian ngekos itu adalah kalian melatih kemandirian diri kalian. Dimanapun kita dan kapanpun kita bisa melatih kemandirian kita karena kita tuh jauh dari orang-orang yang dulunya sering kita repotin ya, seperti orang tua kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika ngekos kita menimbulkan kemandirian nih buat kita. Terus juga ketika apa sih hal-hal yang lucu dan hal menarik apa sih yang selalu kita dapatkan ketika ngekos. Hal menarik itu adalah ketika kita ketemu teman baru lagi, ketemu sahabat baru, ketemu hal-hal yang memang kita belum pernah dapatkan. Kita juga bisa beradaptasi, kita bisa ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan dari orang teman-teman kita yang lain, sosok yang bisa mengatur emosi kita, dan juga kita bisa selalu ulala. Hey, kembali lagi nih sama aku ya, Kades. Nah, kali ini Kades bakalan bilang bahwa ngekos itu seru. Buat kalian yang ngekos tuh seru banget. Kenapa ngekos seru? Karena ngekos itu memang membawa tantangan tersendiri buat kalian gitu. Terus kalian juga memang harus bisa save energi ketika kalian di ngekos. Dan kalian juga harus bisa bertanggung jawab tentang apapun yang kalian lakukan. Oleh karena itu, tips ngekos yaitu pertama, kalian bawa saja barang-barang yang memang kalian butuhkan saja ya. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu merepotkan. Hal-hal yang perlu aja deh, daily outfit kalian yang perlu saja ketika kalian ngekos. Yang kedua adalah barang-barang elektronik yang memang kalian butuhkan. Nah, barang-barang elektronik yang kalian butuhkan itu hal-hal yang penting aja, yang utama-utama saja yang kalian butuhkan ketika kalian ngekos. Dan ngekos kalian itu tuh untuk apa? Apa untuk pendidikan atau untuk bekerja? Ya kalian harus bisa, barang-barang yang kalian bawa itu harus bisa berfungsi, karena di tempat kosan itu kita tidak bisa membawa barang-barang yang memang terlalu konsumtif karena tempat itu terbatas dan kita harus berbagi tempat dengan teman-teman kosan yang lainnya. Dan tentunya yang ketiga adalah kita juga bisa sekali save money atau kita bisa save pendapatan kita, keuangan kita apabila kita sudah bekerja. Kades kan nggak bisa kalau kita ngekos itu kita nggak bisa Kades untuk hemat-hemat, karena kan kita harus bisa bayar kosan, kita harus bisa bayar transport, kita harus bisa bayar lain-lain. Sebenarnya kamu bisa loh lebih bisa untuk memaksimalkan pengeluaran kamu untuk apa saja, karena sebetulnya kamu sudah tahu gitu apa saja yang biasanya kamu lakukan gitu, apa saja yang biasanya kamu keluarkan untuk transport atau juga konsumsi kamu selama masih ngekos. Ya, kamu bisa evaluasi dan juga hal tersebut juga bisa mendukung kamu ke arah yang lebih baik. Dan kamu seiring berjalannya waktu, kamu punya pengalaman-pengalaman yang bagus selama ngekos, kamu juga bisa menjadikan itu sebagai ilmu yang bisa kamu tularkan dengan orang lain. Kamu bisa nasihatin orang lain, gitu kalau kamu ngekos kayak gini, kamu harus seperti ini agar kamu
bisa seperti ini gitu. Jadi sebetulnya ngekos itu juga asik kalau misalkan kita betul-betul ngekos itu tuh membawa manfaat, membawa faidah, dan juga kita betul-betul ngekos itu karena apa gitu, karena siapa gitu, dan karenanya ngekos itu juga harus bermanfaat dan juga bisa mendatangkan peluang kita untuk masa yang akan datang. Tentunya sekali lagi aku nggak bosan-bosan buat save dan juga subscribe. Oke.